Kalau yang paling cantik siapa? Amina. Yang paling ganteng siapa? Abang El. Abang El. Nama adik abang siapa? Abang tahu? Nama adiknya siapa? Iya. Lesi apa? Lesa Sipana. Kakak Amina, adiknya namanya siapa? Azura. Oh, Azura. Nama panjangnya? Azura. Azura. Azra Umaira. Azra Humaira. Dia punya masalah sama adaptasi pernapasan. Gula darahnya sempat rendah. 3 hari kemudian tiba-tiba dia ada masalah kulitnya menguning, bro. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Nene Talk. Sudah bersama Papa Bilar dan Abang El. Apa kabar bro? Kabar baik, alhamdulillah. Sorry bro, ininya naikin dikit. Oke. Ke mulut. Alhamdulillah, bro. Ini lebih lama ngurus anak-anaknya supaya mau ini ya, mau Bener. diajak podcast ya daripada Bener. podcastnya sendiri ya. Daripada podcastnya sendiri. Ya, ini Podcastnya kita- sebenarnya bentar. Ini cuma udah sejam loh ngatur mereka ini gini. Di kelas Abang El yang paling baik siapa? Abang, Abang El di kelasnya yang paling baik siapa? ditanya nama papa Tana. Kalisa. Oh, Kalisa paling baik. Kalau menurut kakak yang paling baik siapa? Oh, Aklima. Abang. Kalau yang paling cantik siapa? Oh, Amina. Amina. Bisaan tentang ada orang di depannya. Kalau yang paling ganteng siapa kak? Gombal. Yang paling ganteng siapa? Abang El. Oh, Kalisa Amina. Oh, Kalisa sama Amina. Oh. Kalisa memang ada nama Kalisa. Oh, Lalisa. Oh, Lalisa Blackpink ya? Lalisa siapa, Nak? Abang, Papata kan nanya tadi tuh pas sebelum ini podcast, nama adik abang siapa? Abang tahu? Nama adiknya siapa? Iya. Lesi apa? Lesa Sipana. Oh, Lesia Silvana. Lesia Tivana. Lesia Tivana. Iya, dia tahu, bro. Kalau kakak Amina, adiknya namanya siapa? Azura. Oh, Azura. Nama panjangnya? Azra Umaira. Azra Humaira. Kakak udah hafal. Abang. Kalau Amina nama panjangnya siapa? Siapa? Si Amina. Aisyah sama aku 5. Hanya namanya kakak, bukan namanya teman kakak. OTW sama Aisyah sama aku 5. Oh. Oh. Ya bukannya itulah ya. Itulah pokoknya ya. Pokoknya itulah ya. Ini kan punya anak 2 bro. Iya, iya. Perbedaannya kelahiran anak pertama Iya. dan anak kedua apa? Yang perbedaannya, yang Perbedaannya. paling berasa banget tuh yang ngerasain banget tuh istri. Kalau yang pertama itu kita apa-apa tuh nggak banyak persiapan, bro. Oke. Karena waktu itu kan Lesti prematur di 35 weeks. iya, Ya, betul, jadi waktu betul. Lesti kontraksi kedua atau ketiga gue lupa ya. Kita diminta dokter untuk ke rumah sakit. Besoknya udah harus dilakukan tindakan citu, dilakukan operasi. Oh langsung. Iya. Oh. Terus saat itu gue bilang, dok bisa nggak ditahan, disuntik atau gimana caranya, either itu disuntik pematang paru atau apapun lah itu caranya. Terus dokter bilang ini nggak bisa karena ini memang harus dilakukan tindakan cito sekarang, gitu. Kenapa gue waktu itu nahan? Karena waktu itu saat itu kita ada program bro, bulan satunya acara baby shower waktu itu. Jadi Jadi batal kan force major. Jadi tindakan Cito harus tetap dilakukan dan lahirlah Abang El. Nah istri gue waktu itu memang persiapannya nggak banyak. Nggak jadi banyak belum persiapannya. ready. Belum ready gitu. Iya, Nah kenapa, sayang? kalau yang sekarang ini kan kita udah dari awal dokter udah mau wanti-wanti. Karena kan beda kan kalau kita yang memang tiba-tiba on the spot sama yang memang persiapan. Bener. Persiapan bener, dari bener. jauh-jauh hari, dari mulai suntik pematang paru. Jadi mereka ini sama-sama suntik pematang paru bro. Kalau Abang L 3 Ya kali, Allah. yang baru ini 4 kali suntik pematang parunya. Nah hampir waktu itu yang sekarang lebih mudah lahirnya, hampir di 33 weeks di tanggal 1 Januari. Oh jadi hitungannya berapa bulan tuh ya?
Wah, sekitar 7 bulanan kali kalau nggak salah. Yang ini yang sekarang. Iya, hampir tadinya. Oke. Setelah dilakukan suntik pematang paru, dilakukan penanganan khusus, dokter akhirnya melakukan yang terbaik lah ya. Dan akhirnya kita bisa lock di tanggal 25 kemarin. Nah, itu menurut dokter lebih aman daripada karena kalau di 33 weeks meskipun beratnya lebih berat dari abang ya. Jadi usia 33 weeksnya Lesia sama 35 weeksnya abang itu lebih berat 33 weeksnya yang sekarang, bro. Cuma kata dokter lebih riskan. Usia belum cukup, meskipun berat udah cukup, itu lebih bahaya katanya gitu. Jadi setelah dilakukan penanganan, alhamdulillah akhirnya di tanggal 25 kemarin lah lahiran. Ya meskipun sempat di awal lahir itu gue lupa secara medis namanya apa ya, tapi istilah bahasa Indonesia tuh dia punya masalah sama adaptasi pernapasan. Yang sekarang? Yang sekarang kemarin. Iya, karena masih jatuhnya late prematur di 37 jadinya. Di 36 sekian. Di 36 week sekian. Karena idealnya kan 37 kan. Nah, dia masih late prematur jatuh, di beberapa hari lagi lah baru cukup umur gitu. Tapi karena memang belum terlalu sempurna si proses lahirannya, makanya sempat dilakukan penanganan khusus. Jadi sempat punya masalah adaptasi, dikasih lah selang oksigen sama gula darahnya sempat rendah. Waduh. Makanya anak kedua ini justru gua nggak langsung skin to skin. Abang L justru syukurnya meskipun lebih muda lahirnya, tapi gue masih sempat skin to skin. Oh, sempat yang nyentuh kulit langsung. Iya, gitu. Yang ini enggak. Harus langsung dibawa. Yang ini harus langsung dibawa. Aduh. Gitu. Nah, setelah berangsur pulih di beberapa jam setelah dirawat, akhirnya kita bisa bawa dia ke ruangan kita kan. Pun 3 hari kemudian tiba-tiba dia ada masalah kulitnya menguning, bro. Kulitnya menguning, makanya sempat dikasih sinar ultraviolet lah di panik dong ya, bro, di di sana inkubator ya. Sempat ada kekhawatiran lah. Iya. Akhirnya dokter melakukan yang terbaik, dan alhamdulillah di hari ke-6 atau 7 gitu ya, bisa di hari ke-5 kalau nggak salah, hari 5 atau 6 gitu bisa dibawa pulang. Udah pulih dan sekarang udah membaik kondisinya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sehat-sehat ASInya juga lancar dia. Alhamdulillah ya Allah. ASInya lancar gitu. Bapaknya pun tapi nggak bisa ngasih sekarang. Enggak, maksudnya masih nanti dulu, bro. Maksudnya, pause dulu. Oh iya ya. Di pause dulu, jangan langsung. Iya benar. Dikasih waktu dulu, bro. Iya. Gantian lah. Iya benar. Bro, sempat konsultasi nggak sih sama dokter? Kenapa Lesti waktu lahiran suka belum nyampe bulannya harus udah latih? Kondisi anak biasanya, bro. Kondisi anak sama kondisi ibu. Ya bisa banyak faktor ya. Bisa jadi si anak yang udah terlalu besar bobotnya dengan ibu yang kecil. Oh, itu ibu ya. Kecil itu salah satu faktor. Salah satu faktor bisa juga karena kecapean ya. Kecapean gitu. Mungkin banyak pikiran juga. Iya, tapi yang ini juga nggak terlalu capek padahal sebetulnya. Bisa juga faktor ini kali, faktor ya dia punya riwayat prematur ya sebelumnya ya. Iya. Gitu. Cuma ya yang ya kurang lebih itulah beberapa faktor. Tapi detailnya dokter lebih ngerti lah karena kita awam kan. Kenapa nak? Iya. Kenapa? Abang, kenapa nak? Gemes. Abang. Gak apa-apa, gemes ya abang ya. Gemes ya. Abangnya Gemesnya gemes ya. tapi ini aja pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya. Kita berantem kita sambil podcast ya, tapi sambil ngeliatnya anak kita ngapain ya dari tadi. Iya. Jadi kayak distract nih. Iya. Tapi itulah serunya ya, jadi seorang ayah terus kita nungguin gitu ya, terus menunggunya. Proses itu yang benar-benar nikmat banget ya sebetulnya. Tapi yang ini bro lebih terharu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Justru kalau untuk yang pertama abangnya lebih, menurut kita berdua ya, gue dan Isi sepakat kita sama-sama lebih dapat harunya. Oh gitu. Karena anak pertama kan. Okay. Kalau kedua kan kita lebih siap, persiapan lebih banyak. Juga. Cuma kalau istri memang lebih nervous, lebih deg-degan. Nah justru vibesnya kedua kita lebih nyantai. Kalau terutama guanya ya, karena yang pertama gue ada pengalaman, yang kedua dokternya tuh bener-bener yang saat melakukan operasi tuh bener-bener yang ngebuat kita tuh nggak deg-degan. Jadi kita diajak ngobrol.
kita diajak santai gitu. Dan apa namanya, lebih fun lah kalau yang kedua nih. Jadi lebih dapat. Lebih tenang lah kita. Tenangnya Lebih tenang, dapet, iya, kalemnya iya. dapet. Iya. Dan keluarlah nama yang begitu indah. Namanya adalah Lesia Tifana Bilar. Lesia Tifana Bilar. Artinya apa, bro? Itu sebetulnya gue ambil dari gabungan nama gue sama istri, bro. Oh iya ya. Coba. Lesia. Ya, jadi Lesti Bilar. Jadi lesnya tuh Lesia, T-nya tuh Tifana. Bilar itu Bilar gue. T-nya lesnya tuh Lesia. Iya T-nya gitu. Tifana aja Jadi Lesti. gue begitu kepikiran ngasih ide nama ini, gue nggak tahu artinya apa. Jadi Oh. iseng-isengnya tiba-tiba gue nyeletuk, gue lagi apa namanya, kita cari-cari, gue ketik-ketik lah beberapa nama ya. Ada abang Elnya tapi Gak apa-apa. Iya kan. Kan. Gak apa-apa. Bro, kita podcast di ruangan lain aja. yuk. Ini ada rebutan kursi. Ada. Iya. Abang El mau duduk situ nggak sama papa? Maunya sama papa tak? Dia memang iseng, bro. Mau sama papa Bilar atau papa tak? Jadi mau sama siapa, papa Bilar atau papa tak duduknya? Bro, kita podcastnya lewat Zoom aja, bro. Oh, kakak di pangku papa aja gimana? Oh ya udah. Abang sini sama papa, sama papa yuk. Ini lagi podcast rebutan kursi. Good. Mau di situ. Ya udah, kakak duduk sini, papa yang duduk sini sama abang El. Ya udah, kakak duduk sini ya. Kakak duduk sini, papa gendongin. Nah, Oke. nah papa duduk sini sama Ya. abang El ya. Berdua, ayo. Sini, abang El duduk sama papa. Ya. Oh enggak. Jadi gitu, bro. Oh, Jadi kurang Nah. lebih gitulah. ya udah. Ya, kita di bawah aja ya. Begitu kita di bawah. Sini ayo. Nah. Duduk sini. di bawah aja. Oh, gitu. Ya Oke. udah. Jadi papa di atas. Bro, Di bawah taruh ini kayak tikar karpet gitu biar enak lesannya, bro. Guys, cari. Oh, di bawah. Ya udah, Ya. kita di bawah. di bawah ya. Iya. Kakak juga mau di bawah. Papa di atas. Kakak di mana? Sini. Udah, Oh, bro, ya udah. bro. Ikut aja, bro, kata cucu Pak Wowo. Cucu Pak Wowo tuh yang merintahin tuh. Nah, Bang El sini. Dah, udah gue di sini aja dah. Kalau begitu. Nah, kapan lagi ya kan? Lucu. Lucu ya. Belum pernah kan lihat episode ini kan? Iya kan? Duduk di bawah. Iya. Lesehan loh hostnya. Lesehan loh. Ini benar-benar kayak lesia, lesehan jadinya. Lesehan ya. Nih, Sayang. bang, nasi liwetnya mana, bang? Kenapa? Ini kakak nggak mau makan ini lagi. Tuh rumput laut tuh. Udah nggak enak sekarang. Tadi enak. Tadi yang enak itu. Yang mana, sayang? Oh, itu yang enak. Itu nggak enak. Yang enak yang mana? Itu tadi kamu. Ada. Oh, Kakak makan itu. Gitu. Rasanya rasa apa? Cendau lagi. Rasanya rasa apa? Abang El punya adik baru loh, bayi. Kakak mau lihat nggak? Baik itu. Mana? Mau lihat nggak adik bayinya? Iya, sayang. Ngapain pak? Ngapain? Abang. Ini lagi podcast sama Papa Tana. Papa lagi syuting sama Papa Tana. Ya udah, Papa di atas. Nah, Papa udah di atas. Tadi suruh di bawah. Yuk kita syuting dulu ya. Mau. Ah, nggak usah ada playground deh besok deh. Mau. Bawa mobil. Iya. Bawa mobil. Oh, adek, Abang El sukanya naik mobil apa? Ditanya apa Tah? Boleh sama abang tapi Enggak, mobil apa yang biasa Abang bawa? Lamborghini BMW. Wow, Lamborghini BMW guys. Emang Abang El suka Lamborghini? Kenapa suka Lamborghini? Abang tahu merek mobil apa aja coba sebut. Coba. Apa? Alphard. Terus Guys. Lampu. Mer LR. RR. Wus, pintu. RR kepanjangannya apa RR? Bro. Oleh BMW. BMW. Ferrari abang sukanya Ferrari. Velali. BMW. Terus Lamborghini. Lamborghini. Hobinya apa hobinya? Kayak apa? Sukanya apa, Bro? Kalau Amina, Bro. Kakak Amina. Iya. Si abang
Oh, si abang Kalau kelihatan. kakak Amina mainnya apa biasanya? Kakak mainnya apa kalau di rumah? Playground. Main pegon. Mainnya Kalau playground. boneka-boneka suka. Sana kelihatan. Oh, kakak kelihatan juga. Nah, dia kelihatan. Tidak abangnya tuh. Ada abang El juga kelihatan. Oh iya. Kakak suka ditanyain Om Bilar, kakak sukanya main apa kalau di rumah? Kayak pegon. Di rumah ada persota tahu. Oh, ada perosotan. Bro, bentar bro ya, push rank dulu bro. Ada rumput laut, Bang. Tapi lucu nih, guys. Orang lagi bicara serius, ade aja gebrakannya di sini. Tuh dikasih Ome tuh, enak tuh. Coba. Ayo Yeay. ambil. Bagi dua, dibuka dulu, nanti berebutan ini bahaya nih. Perang dunia kelima ini. Oh, ada satu lagi, alhamdulillah. Kasih Om, ambil. Kakak mau duduk sini apa sini? Sini apa sini? Di sini nggak boleh diminta lagi. Sini ya udah. Oke. Biar nggak jatuh. Lesia Nggak jatuh. Tivana Bilal. Ya. Itu tadi Lesia Bilar dan akhirnya gue sambung ya. Ya. Artinya tuh Lesia tuh bahagia. Oh, jadi bro searching habis itu Lesia Asik. artinya apa? Setelah itu gue searching. Oke. Gue cari tahu Lesia itu ternyata artinya bahagia, ceria. Oke. Dan Tivana sendiri artinya orang yang punya prinsip kuat. Oh. Ya itu sejalan lah sama harapan dan doa gue. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang selalu berbahagia dan punya prinsip hidup yang kuat nantinya. Masya Allah. Ini kalau namanya baik tuh ternyata itu aku pernah baca. Itu salah satu kewajiban orang tua beri ke anaknya. Iya dong, nah. Memberikan nama yang punya doa. Meskipun kata William Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Tapi bagi gue nama itu Betul. adalah Nama legacy. itu adalah yang akan orangnya- membawa perjalanan hidupnya. Iya, orang apa namanya? Doa, nama itu doa. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Wah, betul sekali. Tapi kalau ini Levian artinya apa? Kalau Levian, waktu itu ini menarik nih. Jadi waktu itu kan gue kan pakai nama Leslar. Leslar. Terus terjadilah Nah kontroversi. itu gue perdebatan sempet segala nanya macam. tuh, kenapa namanya bisa Leslar? Sebelum gue reveal, Heeh. pas kita lagi ngobrol sama bro, itu gue udah ganti nama. Ingat nggak yang waktu itu bro datang ke rumah? Heeh. Itu gue udah ngeganti nama, cuma gue belum spill ke bro waktu itu. Oh. Jadi gue belum berani spill pas kita lagi konten waktu itu di rumah. Oh, tapi waktu itu kenapa bro sempet kasih namanya Leslar? Ya karena gue berpikir Tapi emang keren juga sih ya. Biasalah nama digabungin nama orang tuanya gitu kan ya. Iya. Cuma jadi aneh. dan menurut Ninnya juga, menurut mama mertua gue kan, kalau nama Leslar sendiri tuh terlalu berat buat dianya dengan nama orang tuanya yang masya Allah udah cukup besar gitu. Iya. Makanya akhirnya gue kepikiran apa ya nama dari L, dan gue cari-cari ternyata nama Levian keren juga gitu. Levian. Dan setelah gue cari tahu si arti nama ini, ternyata bagus juga artinya. Oh, gitu. Jadi artinya tuh dia orang yang mempesona, orang yang karismatik, cerdas. Oke. Tapi kekurangannya ada tetap. Dia susah di satu hati, susah bertahan di satu hati. Itu gue nggak sengaja gue cari. Wah, jangan sampai nih. Maksudnya playboy gitu. Playboy gitu. Dia Arti nama itu? charming dan kelihatan udah mulai kelihatan nih. Playboynya. Iya, depan Amena paling cantik Amena katanya. Nanti depan Guzel paling cantik ditanya Guzel. Itu turunan gak sih bro gitu? Itu bukan turunan sih bro, lebih ke naluri aja sih. Naluri laki-laki ya? Laki-laki. Duh. Iya dia begitu loh bro. Setiap ditanya siapa yang paling cantik, dia selalu nyebut orang yang dekat dia, termasuk yang teman-teman kita kan. Kadang-kadang teman kita iseng kan, misalkan pacarnya Haris gitu. Oke. Atau pacarnya siapa, atau Nanti dibilang paling atau cantik pacar juga. Haris Kur. Iya dia tante ini paling cantik gitu. Asik. Bisa aja bikin orang tersipu nih orang. Itu emang, Gitu. itu ada kelas khusus gak sih sama bapaknya gitu? Enggak bro, enggak. Itu memang learning by doing. Aduh, tapi emang Abang El tuh lucu. Aku lihatnya dia lucu. Terus punya ini dia, punya apa? Punya daya tarik sendiri, keren. Wah, masya Allah. Ganteng dia, bro. Masya Allah. Tapi gue ngerasa ya, percaya atau nggak percaya ya, setelah ganti nama Levian, menurut gue dia lebih
apa ya, lebih Keluar auranya. Keluar auranya lebih berasa gitu, lebih kuat gitu. Pas waktu namanya Lesnar nggak keluar berarti. Menurut gue sih begitu ya. Oke. Menurut gue begitu ya. Mungkin karena keberatan nama menurut kadang-kadang Bro. kata orang tua dulu kan ada yang namanya terlalu berat nih gitu. Iya. Makanya anaknya bisa sakit atau bisa kadang apa gitu. Iya, kan. iya gue pernah dengar juga itu. Iya kan? Namanya berat nih. Mitos-mitos begitu ya. Iya, berat berapa kilo kali beratnya? Sama kayak pemain bola. Iya. Kadang-kadang dikasih nomor terlalu bagus, mainnya biasa aja. Beban. Iya, Beban. misalnya dikasih nomor 7, nomor 10. Iya. Tapi ada juga pemain bola ketika nomor 7, nomor 10 malah Keluar lebih bagus. kemampuannya. Sampai kayak ini apa namanya? Mariano nomor 7 Ronaldo Ronaldo langsung ambot empotan. Adat. Hazard empot-empotan. Tapi ada juga yang dikasih nomor 7 kayak Vinicius justru makin jadi ya. Makin jadi. Keluar skillnya ya. Keluar. Jadi emang ada benernya, Iya, iya. Bro. Karena nomor itu doa, tapi ketika doanya mungkin terlalu berat. Nggak mampu dia mengemban ya kan. Iya, mungkin juga. Benar. Tapi Bro ngelihatnya gimana nih? Kan Bro tadi punya anak laki-laki, Ya. terus punya anak cewek. Kelihatan perhatiannya jadi lebih kemana? Itu Wah. PR yang masih harus gua cari tahu jawabannya apa. Oke. Karena memang agak sulit ya untuk sekarang gimana caranya kita bukan membagi sih, bisa membuat mereka tuh harus mengerti porsinya masing-masing gitu. Kan kalau waktu baru anaknya satu, karena kadang-kadang- bisa full kasih sayang. Iya, itu dia. Itu yang gua Ketika khawatirin. anak kedua, Anak gua dari satu ke yang satunya tuh jaraknya terlalu deket karena gua takut ada kecemburuan. Bener-bener gue Nah, juga waktu makanya itu awalnya gitu tuh. gitu ya ketakutannya. Makanya begitu dia tahu bahwa dia akan memiliki adik, gua dan istri selalu ngasih pengertian dia dan menstimulasi dia untuk supaya kamu nih udah sebagai abang, Oke. kamu harus ngerti gitu. Jadi nanti ketika kamu udah punya adik, tahu memposisikan diri kamu nih. Gitu. Bener. Dan syukurnya dia alhamdulillah termasuk anak yang mengerti ya dan langsung menyerap apa kata-kata kita gitu. Terlihat di beberapa momen kayak bundanya lagi hamil besar, dia selalu Ngelus. menyapa adiknya, selalu bilang adik nanti kita adik cepat keluar ya, nanti kita main bareng ya gitu. Bahkan kadang-kadang kita nasihatin dia nih, jadi kita nasihatin dia nih, spesifik sebetulnya kita nasihatin ini, abang kalau apa-apa jangan suka nangis ya, ngomong ya. Besoknya dia ngomong ke perut bundanya, dia bilang gini sama adiknya, adik kalau apa-apa nanti jangan nangis ya, apa-apa harus ngomong ya katanya. Malah dia nyeramain adiknya. Malah ngasih tau adiknya gitu, nasihatin adiknya gitu. Tapi memang ya naluri anak kecil ya. Meskipun dia terlihatnya dia tidak cemburu segala macem, tapi kita sebagai orang tua kan kadang-kadang suka ngerasain ya, wah nih udah mulai manja nih. Kayaknya dia memang udah ngerasa dia udah sebagai kakak, perhatiannya terbagi. Jadi dia sekarang sangat butuh perhatian kita nih gitu. Oke, bener. Dia- Karena gue waktu lahir anak kedua tuh Aminah nangis mulu. Iya kan? Nangis mulu dia. Lebih manja. Manja. Tapi sekarang mah udah baik-baik aja. Iya, Cuma waktu tapi awal-awal dia tuh nggak pernah ngeliatin ke kita bro kalau Jadi dia cemburu, tapi tapi kita ngerasa gitu. ngerasa kalau dia lagi cemburu. Iya gitu. Kayak kemarin ada satu momen bundanya lagi lagi gendong si adik, terus papanya lagi sama dia kan nonton, nggak lama papanya ninggalin dia lagi mandi, papa mandi bentar ya. Terus dia ujuk-ujuk ke kamar sebelah ngeliatin bundanya jalan, tiba-tiba dia nangis gini. Dia mewek begitu bro, mewek ngeliatin bunda, papa mana? Papa mandi katanya. Iya. Terus jadi dia ngeliatin bundanya lagi gendong. Iya, papanya adik, mandi, adek lagi dia gendong. ngerasa kok nggak ada yang perhatian sama gua, kok perhatiannya ke adik gua semua gitu. Bener. Gitu. Itu berasa sih ya. Berasa. Di situ kadang-kadang kita nggak mau punya anak cepet-cepet ya. Itu Maksudnya dia. setelah punya anak nggak mau punya anak cepet-cepet dulu. Itu dia tuh. Karena umur Abang El, Aminah ini lagi butuh kasih sayangnya. Betul. Butuh Perhatian waktu lebih. main, Ya. waktu butuh Perhatian sepenuhnya ke dia gitu. Bener. Tapi kedepannya nih akan ada perbedaan parenting bro nggak sih untuk Abang El sama ADL? Panggilnya Abang El sama ADL. Kalau gua saat ini sih gua memutuskan untuk gua memutuskan sama istri untuk kayaknya kita tidak pakai embel-embel deh. Maksudnya udah manggilnya nama aja gitu. Kenapa gua melakukan ini? Oke.
Karena nanti akan melekat bro. Kayak Abang El kan udah punya nama sebetulnya Levian, tapi karena dari kecil udah dipanggil Abang El, orang manggil Abang El bahkan jadi lupa namanya siapa. Iya. Nah makanya gue ke depannya untuk yang ini gue pengen nyebut namanya aja gitu. Misalkan Lesia gitu. Jadi Oh, orang Lesia. akan kenal dia sebagai Lesianya, bukan adik L gitu. Oke. Nah, tapi kalau itu kembali lagi ke orang. Kalau orang mau nyaman yang manggil ada taman adik, nggak masalah. Misalkan adik Lesia gitu. Oke. Jadi gue senangnya kalau yang sekarang ini nyebutnya manggilnya nama full Lesia. adik Lesia gitu misalkan. Oke. Tapi bro nanti ada perbedaan parenting nggak? Kalau untuk Abang Levian, Ade Lesia. Kalau untuk perbedaan, ya secara apa ya? Secara spesifik, gue karena ini masih ini ya apa namanya masih usia minggu ya, jadi gue sendiri belum tahu treatment apa yang akan Iya, gue iya, kasih benar-benar. karena belum bisa ngebaca kebayang. karakternya. Iya, belum kebaca karakternya. Tapi ya pelan-pelan ya, learning by doing. Biasa kan orang tua gitu kan, orang tua pasti akan ngeliat nih anak gue karakternya kayak apa. Nah dari situ gue kan pelan-pelan pelajarin. Nah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi karakter anak yang seperti ini gitu. Pasti gue akan pelajarin. Kayak dia kan, tapi menurut gue sih kayaknya sih karakter dia pasti akan jauh berbeda dengan adiknya gitu. Nah nanti ya seiring berjalannya waktu gue dan istri pasti akan terus belajar lah. Kita sebagai orang tua kan orang tua baru ya, masih butuh banyak belajar dalam hal parenting. Nah termasuk istri juga belajar awal lagi sekolah parenting dia secara online. Jadi karena memang ada treatment khusus lah, terutama kayak El kemarin sempat ngerasain tantrum juga kan. Oke. Gitu sempat ngerasain tantrum. Jadi ada treatment khusus lah yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak yang sedang tantrum gitu. Dan tantrum pun banyak ininya juga kan, banyak tipenya juga kan gitu. Nah syukurnya setelah istri gue belajar, gue pun belajar, kita tahu nih cara menangani ini nih sekarang nih Abang El. Makanya alhamdulillah sekarang udah pelan-pelan menghilang lah, pelan-pelan berangsur-angsur menghilang tantrum media gitu. Jadi apa namanya Mungkin tantrum karena mau ada iya, adik mau itu ada kan. adik itu Jadi dia tantrum. ada fase itu dan ternyata memang wajar bro di usia dia tuh tantrum tuh hal yang wajar gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memaklumin itu gitu dan jangan memaksakan harus hilang saat itu juga sifat itunya gitu. Pelan-pelan kita harus kasih pengertian dan menerima gitu. Dan kadang-kadang katanya ya gue nggak tahu juga ya, koreksi kalau gue salah. Katanya ketika anak lagi marah itu biarin aja karena itu cara dia melampiaskan emosinya gitu. Justru jangan ditahan katanya. Itu yang gue tahu. Jadi bro Kadang-kadang bahannya kayak gitu. biarin ketika dia nangis kesel banget misalkan kan gue biarin dulu. Setelah dia mulai tenang, mulai reda emosinya, baru kita tanya, abang tadi maunya apa gitu. Kalau ada apa-apa cerita ya ke papa bunda gitu. Udah mulai cerita, terus adanya udah lucu. Ini mau udahan atau pause dulu atau bakal planning mau punya anak lagi? Udahan dulu lah bu. Udahan dulu. Jadi udah ditutup pabrik nih. Udah tutup pabrik sementara gitu. Oh, langsung berarti kemarin langsung tutup pabrik ya? Sementara waktu. Untuk beberapa tahun. Ya kita nggak pernah tahu ya namanya rezeki dari Allah ya. Kayak kemarin kan kita sebetulnya nggak sengaja ya. Kita sebetulnya udah udah KB, udah pasang IUD, pas Abang L. Oh ini udah IUD. Satu tuh dari anak pertama. Dari udah anak IUD. pertama udah IUD, udah iya. KB juga. KB-nya IUD. Oke. IUD jadi supaya di apa namanya? Ya adalah tuh namanya lah ya itu namanya IUD sama kayak istriku. supaya menahan untuk steril ya. Tapi supaya tidak hamil ya. Tapi jadi ya. Patah bro IUD-nya bro. Tapi emang bisa katanya patah. Bisa. Karena katanya kemungkinannya Yang- itu kenapa katanya 1%. Yang kan? masuk kayu laut soalnya bro. Nggak akhirnya patah. Terus saat itu ya nggak tahu lah karena faktor apa ya patahnya ya. Terus akhirnya dokter mencabut. Nah terus kata istri gue udah nanti aja bro, dok nggak apa-apa katanya. Dan nggak lama ternyata alhamdulillah begitu gue lagi syuting istri gue lagi hamil waktu itu. Hamil ternyata udah hamil. Oke. Jadi memang kalau udah kuasa Tuhan mau KB mau apa itu udah nggak bisa. Takdir, Pengaman tuh takdir. Bro. Garis tangan. Berarti ini emang udah anak yang dilahirkan, dihadiahkan buat bro nih. Iya. Anugerah terindah
nomor 2 di tahun 2025. Ya. Berarti nanti 2029 lah ya, baru ada lagi ya. Ya mungkin nextnya ada namanya pakai unsur le lagi kali ya, le. Le. Iya. Le. Iya. Ubur-ubur makan lele. Anak 2 le. Umur-umur ikan lele, ikan lele. Tapi namanya depannya semua le-nya ini ya. Maksudnya dari depan nama istri ya. Nggak mau yang ada nih karena namaku B Bilar. Enggak. Karena waktu itu kan kita ini kan dari nama Leslar kan sebetulnya. Oh iya, Berdua. dari mana berdua ini Dari ya. nama berdua Jadi sebetulnya. L semua. Ya karena gua ngerasa bahwa kenapa nama Leslar? Karena alhamdulillah nama Leslar itu nama yang membawa keberkahan bagi kita, nama yang apa ya namanya? Kita tuh besar karena bersatu, bukan karena salah satu gitu. Makanya selalu gua kasih unsur nama yang memang berdua. Gitu. Iya, Jadi iya. nama pertama anaknya Leslar, nama kedua Lesia Tivana Bilar gitu. Jadi benar-benar memang ada unsur kami berdua gitu. Iya, benar, Karena gue ngerasa itu tadi Leslar itu kuat besar karena bersatu, bukan karena salah satu gitu. Kalau anak yang pertama Muhammad jadinya Tadinya kan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Gitu. Jadi gue sekarang ganti Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Gitu. Tetap ada Bilarnya. Tetap ada Bilar. Iyalah nama ayahnya, masa nama itu dia. Suwanto di situ. Tapi kalau berbicara apa namanya Levian itu gue termasuk cukup kaget loh bro. Dia nalarnya untuk seusia dia, gue masya Allah bersyukur banget ya punya anak yang punya nalar yang kuat gitu. Jadi ada satu lucu ya, gue ceritain sedikit ya. Lucu nih. Ya, jangan ketawa, bukan lucu, bukan ketawa. Oh Maksudnya bukan. cerita unik, gitu. Cerita unik. Oke. Gitu. Gue udah siap-siap ketawa tadi. Jadi kadang-kadang kita nonton, kalau kita nonton, misalkan kita suka quality time berdua sama istri kan. Nah ada dia kan. Nah kita tahu itu film yang kita tonton adalah film yang 18 plus. Misalkan entah itu ada gore, ada darah-darahnya, film horor, hantu, film darah-darah atau film yang ada adegan dewasanya gitu. Yeah. Nah kita nggak mau dia ngelihat kan. Nah pada satu ketika pas kita lagi nonton, kita tuh lagi ngeliatin dia tuh, kita lagi ngeliatin dia gini nih. Terus dia lagi nonton, tiba-tiba dia bilang gini, Papa Bunda, Abang pergi dulu ya. Ini kayak filmnya serem deh katanya. Abang melipir dulu ya. Maksudnya abang pergi dulu dari sini. Abang nggak boleh tonton kan katanya. Jadi dia tahu bahwa kita tuh udah kode-kode sama dia bahwa film ini bukan film dia gitu, bukan film tontonannya dia gitu. Jadi dia ngerti. Jadi kita ngelihat aja dia ngerti ya nih. Ini bukan tontonan gua nih, gue cabut gitu. Dia udah bisa mikir gitu bro. Oh gitu ya. Ini kayak misalkan ada satu momen juga kayak kita kan selama ini dikasih pinjam mobil Baba. Jadi kita punya mobil Bang Farhad. Bang Farhad itu kan punya mobil camper van. Nah, terus satu ketika kan gue ngasih hadiah ulang tahun ke istri, Sprinter camper van, tapi masih kosong. Oke. Jadi di rumah tuh ketaruh lah 2 mobil tuh camper van Baba yang udah jadi, udah di custom, sama mobil hadiah ulang tahun bini gue yang masih kosong. Bini gue nanya, Abang kita jalan yuk, pakai camper van abang ya, yang baru. Terus dia jawab gini, enggak, pakai camper van Baba aja, kan yang punya abang masih kosong katanya. Gitu. Jadi dia udah mengerti, udah nalar gitu loh. Oh ini gue nggak mungkin pakai mobil yang kosong loh gitu. Jadi dari sesimpel itu aja dia udah ngerti, udah punya nalar gitu. Udah punya rekam. Ngerekam. Tapi sekarang udah jadi kan. Dia kayak daripada sama gue. Pintaran dia daripada bapak ya. Tapi bukannya semua bapak pengen anaknya lebih pintar dari dia kan? Oh iya dong. Iya kan. Kayak Thomas Alva Edison kan yang pintar, Thomas Alva Edison ya bukan bapaknya. Iya. Yang nyiptain lampu kan dia. Iya, makanya kadang-kadang aku juga ego yang dulu kita pengen jadi paling yang terbaik tuh ketika punya anak. Luntur. Kita pengen dia yang jadi lebih baik. Iya. Kita pengen dulu kita punya mimpi buat diri kita, waktu lihat anak kita pengen mimpi-mimpi dia tercapai. Iya, makanya kata kalimat yang sering gue dengar, anak itu adalah penerus cita-cita bapak yang tidak kesampaian. Berarti kalau cita-cita bro jadi pemain bola yang kesampaian itu anak bro. Bisa jadi. Tapi kelihatannya anak bro kan masuk ke dunia entertainment juga kayak. Iya, pelan-pelan. Sama lah kayak Amel. Iya. Biasa kan pasti akan ngikut
orang tuanya. Kalau yang kedua juga sama nih kira-kira. Belum tahu. Belum tahu ya. Yang kedua ini ya bro masih 2 minggu bro. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Cuma siapa tahu mau ngarahin kan gitu. Cuma kalau menurut gue ya, kalau ini kayaknya dia lebih bukan ke entertain deh kayaknya. Kayak business woman deh kayaknya. Yang Kayaknya kedua ya, ya? kayaknya Iya, ya. iya. Tipikalnya ya, tipikal dari apa? Dari yang gue baca dari arti misalkan secara karakter nama dia tuh gue baca nama Tivana tuh dia tuh terlalu strict sama pekerjaan sampai dia nggak mementingkan urusan pribadinya bro. Oke. Tuh, nah menurut gue kayak ini anak kayak memang independent woman deh kayaknya. Iya, Asik, nanti keren. gedenya independent woman deh kayaknya. Iya, kalau Abang El mah entertain Nah, banget. kalau Abang kelihatannya. El dia entertain banget dia. Kelihatan udah suka nyanyi. Suka nyanyi apa. pede depan orang Pede, pede kayak depan kamera tuh kayak lihat gua nih gitu. Iya, iya. Malah mancing ya. Malah mancing. Kalau jadi pemain bola kayaknya dia juga bagus juga bro sebenarnya Bang El. Dia tuh suka sama bola. Iya, Pak. Tapi paling gua wait and see lah, kita tunggu, kita lihat nanti dia condongnya kemana bakatnya. Siapa tahu mau bikin project Mbappe atau project Vinicius. Kayak gitu. gue pengen masukin dia ke Blue Lock deh bro. Apa tuh? Ada project ya, nonton animenya nggak Blue Lock? Blue Lock aja di Blue Lock tuh ada anime. Dia project yang menciptakan 11 pemain top di Jepang bro. Ya agak nggak relate ya. Iya. Nggak nonton anime soalnya. Aku nonton anime Tsubasa bro. Tapi ini bola juga bro. Tsubasa, Naruto. Bro harus nonton Blue Lock. Tapi episode Di Netflix? season satunya dong. Ada di Netflix ada. Oke, saya nonton. Jadi Kalau One Piece kan panjang tuh. iya panjang. Jadi gue nontonnya skip gitu kan. Ya kalau ini dia program pemerintah, dia cari satu pemain nanti yang lulus dari program Blue Lock ini, dia jaring dari ribuan orang sampai akhirnya disortir cuma ratusan orang yang di Berapa episode? dalam program ini. Cuma dikit, cuma 20 episode satu season. Tapi animasi. Animasi. Oke. Nah, dia jadi berbagai macam metode tuh dikasih sama si pemain-pemain ini. Sampai akhirnya dia nanti yang dapat satu pemain itu nanti akan dikasih ke timnas Jepang ceritanya. Oke. Seru. Seru. Kalau kita suka bola biasanya Seru. Oh. Harus nonton Bulog. Jadi kita random banget. Nah, kalau sekarang tadi kan kita udah ngomongin soal lahiran. Ini sekarang soal bisnis. Katanya Oke. kan bro lagi senang-senangnya bisnis. Lagi belajar lah dari bro. Enggak juga lah, sama-sama. Aku juga masih belajar. Karena bisnis itu menurutku pelajaran terpanjang sepanjang masa. Betul. Karena setiap tahun, setiap step semua ada ilmunya. Dan itu gak kita pelajarin di sekolah tuh. Nggak ada di sekolah, nggak ada di bangku sekolah. Itu dia. Makanya kadang-kadang kalau orang kan suka datang, aku mau udah besarnya mau bisnis, jadi pengen masuk kuliah bisnis. Tapi kebanyakan teman-temanku yang bisnisnya sukses-sukses, yang usahanya berhasil-berhasil, nggak ada jurusan bisnis. Nggak berangkat dari situ Nggak ada jurusannya. berangkat dari jurusan bisnis. Iya. Karena yang paling aku lihat sih, yang ini kan koreksi juga kalau aku salah. Yang aku lihat kebanyakan orang sukses di bisnis itu sekolah terbesarnya adalah pengalaman. Setuju. Makanya kadang-kadang aku suka lihat perspektif orang dari setiap dia bikin usaha tuh gimana. Nah salah satunya mungkin aku pengen tanya sama bro. Kalau bro mimpinya di bisnis bro yang baru ini kayak gimana? Iya, kalau kita sendiri kan sebetulnya banyak ya bergerak bukan banyak sih, ada berbagai macam lini yang memang sedang kita jalankan, sedang Iya, running. iya. Tapi memang yang nggak jauh-jauh dari hobinya kita. Contoh misalkan kita ngeluarin musik, itu kan memang nggak jauh dari kita musik. Terus kita lagi belajar produksi juga. Kita lagi buat PH kecil-kecilan untuk movie. Iya. Kemarin sempat produksi film juga kan kita. Sempat join. Terus yang sekarang terbaru kita bikin F&B restoran. Kenapa? Karena kita suka makan. Yang ini ya, yang kopi. Kopi nih. Kopi. Ini ada 24 Forever nih. Tuh bisa datang ya guys ke Cikarang. Cikarang. Tempatnya Cikarang. Berarti bro tiap hari ke Cikarang. Enggak tiap hari, kan kita ada tim yang kontrol. Oh, Gitu. tapi bro kontrolnya seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Kadang enggak ya sesempatnya aja lah, sesempatnya. Nah, yang ini nih berarti bro 100% modal sendiri. Modal sendiri kita. Biasanya kan ada yang kayak Ada yang saham kosong. ada yang saham kosong Ini sendiri. kayak sebagai sebagai ambasadornya Iya. ataupun Atau ada chipin bareng profit sharing ya, gitu. kalau ini benar-benar full dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita dapat Oke. pengalaman yang mungkin kurang mengenakan ya.
Ada beberapa partner Oh jadi yang bro sebelumnya sempat punya banyak pengalaman gak enak ya? sempat ada beberapa partner yang mungkin kurang jujur atau Oke. kurangnya transparansi. Dan itu ngebuat kita akhirnya ya udah deh kita coba jalan sendiri aja deh. Atau kita kan juga punya tim juga. Tim head finance, CFO dan sebagainya gitu. Ya udah. Sekarang gimana cara kita hiring orang aja yang memang benar-benar punya kapabilitas di bidang ini gitu. Karena setiap apa yang kita jalanin kita selalu ada orang yang memang berkompeten di bidangnya bro. Karena gue selalu percaya hadis ya bahwa serahkan kepada ahli yang maka tidak tunggulah kehancuran gitu kan. Jadi gue benar-benar kalau yang gue sendiri yang gue jalanin itu gue hanya beberapa lini doang kayak musik karena gue senang musik ya udah gue yang ngurus. Kalau yang untuk yang si restoran karena kan gue belum punya pengalaman nih makanya gue hiring orang untuk ngejalanin dari hulu ke hilirnya gitu. Emang harus gitu bro. Karena Iya. kalau kita nguasain semuanya pusing bro. Pusing Yang penting nggak tuh- bisa dan nggak bisa serakah juga bro. Gak bisa serakah. Emang Iya. manusia tuh udah dikasih Tuhan ada limitnya. Betul. Kalau kita nguasain semua ngeri jadi robot bro. Iya makanya Ngeri jadi ngerasa yang terbaik. Di situ kan kita ngerasa oh ternyata Tuhan tuh Iya. ngasih kita limit. iya ada batasannya. Oh ini bukan teritori gue nih. Bener. Tapi ya udah gue coba untuk sebagai menambah Pemodal lah ya. Ya atau menambah revenue perusahaan gue. Gitu. Ya kita pelan-pelan lah bro. Tapi yang bro pelajarin apa dari bikin bisnis waktu sama partner gitu kan? Kan ini bisa jadi pelajaran juga buat banyak public figure. Karena aku juga pernah bro bisnis bisnis ini kan nggak bisa 100% itu apa ya kita udah pasti untung gitu nggak tahu kan. Iya. Makanya kalau orang tanya, bro ini bisnis BEP-nya pasti balik nggak? Gimana kita mau bilang balik? Kita besok hidup aja emang kita bisa pasti Nggak bisa pasti. besok kita masih hidup. Nggak bi- Ajal datang kapan aja bro. Itu Jadi dia. kalau orang tanya, bro bisnis lu ini pasti BEP nggak? Nggak ada yang bisa mastiin BEP. Tapi kalau kita punya planning ke BEP itu ada. Misalnya BEP-nya dalam waktu setahun setengah, 2 tahun. Nah balik lagi, waktu kita mau kerja sama orang, karena dulu kan gue taunya BEP-nya kapan gitu-gitu Iya. kan. Ya kadang-kadang kita percaya aja gitu kan. Kayak oke deh kita kerjasama setahun kayaknya rame mulu nih dalam waktu sebulan 2 bulan rame 3 bulan Iya. rame setahun 2 tahun tiba-tiba orang ngilang nggak ada report nggak ada apa itu sering bro Itu dia. Yang Itu paling sering juga di tempat gua ya kalau lu kayak gitu juga apa gimana paling gue pelajarin kalau dulu kan gue sempet yang sendiri kan nggak pakai holding perusahaan kita kan holding grup kita. Nah sekarang kan gue udah ada holding grup jadi setiap ada partner yang mau kerja sama dengan kita pasti mereka akan presentasi tuh dan gue nggak mau hanya sekedar nih visibility studies-nya nih hitungan ROI-nya setahun. Gue gak mau gitu. Gue harus ada grand plan-nya. Apa nih program panjang lu, roadmap lu selama setahun apa, selama 2 tahun apa. Karena yang gue pelajarin ya, meskipun gue baru, lumayan dapat beberapa partner yang cukup punya kapabilitas di bidang bisnis. Ya gue pelajari tetap harus ada roadmap dan yang paling berat itu adalah bikin sustain bisnis kan. Karena kadang-kadang kita sebagai influencer kan cuma viralnya sesaat dong kan 1-3 bulan rame habis itu redup. Nah gimana cara lo nge-maintainnya terus? Nah itulah fungsinya lo punya roadmap yang jelas selama 3 bulan 6 bulan setelah sepi apa nih yang kira-kira lo bisa lakukan lagi 6 bulan ini gitu. Dan ya memang seperti Bro bilang tadi kan setiap bisnis pasti ada resikonya kan. benar Apalagi high gain high risk kan. Makin besar pendapatan lo lebih besar juga resiko lo kan. Modal lo lebih besar bisa besar juga pendapatan lo tapi resiko lo lebih besar kan gitu. karena aku lihat waktu itu kan bro Nah sempat gimana cara kita itu tadi memanajemen Iya, iya, resiko benar, tadi benar, gitu. itu dia yang bro pelajarin dari situ ya Iya dan termasuk apa namanya ya itu tadi gimana caranya bikin sustain bisnis terus gimana kita ada program yang jelas roadmap yang jelas. karena aku lihat bro kan cukup berani tuh nyoba-nyoba hal-hal baru kan aku lihat dulu Iya. banyak nyoba bisnis ini aku bilang wah Metaverse bro, Metaverse nah bro. itu gua koin gue beli juga bro, gue habis 2M itu. Gue beli 2M, hilang sekarang nilainya evaluasi jadi 30 juta. hilang lu 2M jadi 30 juta Iya. beli koin itu Iya, gue beli koin sendiri kan dengan tujuan untuk di haul Biar naik. Dia di haul ditahan biar nantinya naik ketika programnya jelas. Ternyata program yang nggak jalan, ya udah akhirnya yang NFT gitu-gitu ya. Iya, akhirnya uang ini udah turun aja valuasinya gitu. Tapi orang-orang yang udah investasi di bro marah nggak bro kayak wah gue udah invest segini duit Ya, gua. cuma kan bedanya kita nggak mengiming-imingin. Oke. Gitu ya. Termasuk ya kita selalu beredukasi bahwa
ini ada resikonya loh gitu. Kita selalu bilang bahwa ini ada resikonya, dan termasuk gue pun juga kan memahami bahwa ada resiko itu kan. Makanya begitu gue beli juga, gue cipin juga, ya pada akhirnya ya hilang. Ya udah gue mau gimana gitu. Iya. Tapi memang kita itu sebelum punya sesuatu yang berhasil akan banyak rintangan dulu, bro. Pasti bro. Bisnis itu harus katanya sebelum ada bisnis kamu yang berhasil, kamu akan merasakan bangkrut, katanya begitu, bro. Dan katanya juga lo nggak akan merasakan sukses kalau lo belum merasakan gagal gitu kan. Iya. Dan kegagalan itu sebenarnya nggak ada kalau dia nggak berhenti mencoba. Karena kegagalan sebenarnya adalah ketika kamu berhenti mencoba. Gitu. Makanya kadang-kadang aku ngeliat kisah orang-orang kalau bikin usaha ini masih, ya memang itu bagian dari pembelajaran, bagian dari S1, S2, S3, bro. Itu kadang-kadang setiap bisnis itu ada pelajaran kuliahnya yang nggak ada di bangku sekolah. Iya itu. Kayak Tapi gue lihat ya kemarin, gue itu sempat ditawarin juga, bro, apa tuh? bisnis koin-koin gitu, Iya. metaverse gitu-gitu. Nah, cuman waktu gue udah punya anak, gue tuh untuk bisnis-bisnis yang gue takut ataupun kayak gue ngerasa ini kayaknya gambling deh nggak ada atau wujudnya apa. gitu ya. Nggak ada wujudnya. Bukan ini doang ya, maksudnya beberapa bisnis gue tuh sangat mikir banget. Iya. Kayak dulu gue waktu di bola, di mana di futsal, itu tuh jadi gue tuh jadi banyak berpikirnya kan sebelum mulai. Tapi bola itu lebih besar loh malah resikonya, bro. Dan lebih jelas besar. dan jelas skala tingkat keberhasilan itu kecil loh Kecil. persentasenya. Cuma kalau di untuk yang punya tim bola terus bener. berhasil gitu. Bener susah, Untuk- nggak ada, hampir malah nggak nggak ada. hampir Bisa nggak ada. dibilang di Indonesia nggak ada Nggak yang ada, berhasil. kan? Maksudnya orang bisnis bola terus untung gitu, bisa gue bilang nggak ada. Tapi yang gue lihat waktu itu kalau bola nih, gue kalau rugi sendiri. Kalau gue takutnya rugi orang-orang juga. Iya. By the way, gue pernah gue sempat ditawarin 2 kali tuh, bro. Gue pernah PSMS. itu satu. Tapi gue sempat berjalan juga. Gue sempat ditawarin Persikota. Jadi gue sempat ditawarin. Jadi setelah dia selesai, gue ditawarin. Nah, gue kan ngerti bola ya, bro. Iya. Gue kan ngerti revenue dari bola tuh, Iya, income-nya dari sektor mana aja gitu. Iya. Nah, gue ditawarin skema yang sama. Mas Bilar mau nggak sama skemanya gitu, nanti kita dapat dari satu sektor doang, kita dapat sponsor, terus kita bagi sharing profit. Terus gue bilang, emang bola dapatnya dari situ doang, dari tiketing nggak ada. Iya. Tapi akhirnya Tapi kayak yang gue akhirnya nggak gue terima, dan pada akhirnya sampai sekarang ya belum kesampaian cita-cita gue untuk tim bola. Dan setelah gue belajar dari pengalaman bro yang punya, dari pengalaman Raffi, pengalaman Bang Putra, akan sangat sulit gue untuk masuk, kayak aduh berat deh nih gitu bola. Meskipun itu gua, emang bisnis passion sih, bro. Emang Iya. kadang-kadang kita bisnis tuh harus, ini bisnis passion kita sama bisnis yang memang ada income gitu ya. Iya, jadi bisnis income biasanya nutupin bisnis passion. Ya Passion- subsidi silang ya. Subsidi. Tapi apa yang membuat motivasi lu terus, bro, biar bisa terus berkembang, bisa bangkit dalam segala keadaan, terus bisa sustain? Itu kan butuh mental yang Iya. yang ini juga gitu ya. Yang pertama kalau menurut gue ya, apa yang gue jalan ini, gue selalu berpikir bahwa ini bukan untuk kepentingan gue sendiri. Ini ada kepentingan orang banyak, ada kepentingan karyawan gue yang meskipun belum besar ya, kayak bro. Enggak lah. Tapi alhamdulillah Sama-sama, aku juga masih maksudnya belajar. kita juga bekerja kan kena untuk ini ya, orang-orang ini, terutama yang paling penting untuk keluarga ya. Karena Iya, apalagi amin, dua amin. anak. Nah, gimana caranya ke depannya gue bisa membangun satu legacy, satu heritage, warisan buat anak-anak gue nanti yang akan bisa akan terus mereka bawa nanti, bahkan ketika gue udah nggak ada gitu. Termasuk yang sekarang lagi gue pelajarin, kan kita lagi bangun holding company, kita bangun beberapa lini, dan ya pelan-pelan lah gue berharap ini bisa Lancar lah ya. sustain, Amin, bisa amin. revenue semakin tinggi gitu. Dan banyak juga orang yang nggak tahu bahwa sektor terbesar dari kita tuh sebetulnya bukan kita sebagai talent di TV, tahu. Banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang stigma, orang yang stereotip menganggap wah kerja tuh harus di TV segala macem. Iya, ada juga yang gitu. Banyak orang kan kerjanya harus di TV gitu. Padahal ya kita Ada banyak banget Iya, yang ngomong. Wah, nih kalau nggak di TV nggak laku. nggak kerja, wah. Tapi aku jarang banget di TV. Ya, makanya itu dia. Aku tuh kalau TV malah picky, bro. Iya. Jadi aku tidak undang karena aku ngerasa kayak
aku tuh bukan produk TV, aku tuh produk sosmed. Iya, itu Jadi dia. aku ngerasa ya di sosmed tuh, Dan lu kan lebih gede di digitalnya kan. iya aku di sosmed gitu. Iya. Jadi ketika di TV malah akunya kayak gampang sendiri bro. Jadi aku kan pernah punya acara, udah coba Iya, pernah nge-host sampai punya acara Dan Ramadan. memang bukan passionnya. Apa? Kayak gimana ya kan kalau di sosmed itu kita kayak ngatur semuanya tuh karena Lebih di bebas sosmed- lah ya, lebih bebas berekspresi dan ya, kita gitu. lebih mungkin karena basicnya entrepreneurship kan sebenarnya sosmed itu entrepreneurship banget. Iya. Kita nggak tahu endorse kita, penghasilan kita, brand kita berapa, bulan depan berapa kita nggak bakal tahu. Iya, Nggak bisa fluktuatif. mastiin, fluktuatif. Fluktuatif, naik turun. Kalau di TV kita bisa pasti penghasilannya. Iya. Misalnya kayak kita dikontrak setahun, Jelas, terus gitu ya. episodenya akan ada 500 Iya. episode, jelas. Iya. Ya tapi kita bisa aja kapan aja diberhentikan juga bisa. Betul. Kalau rating kita nggak bagus, itu yang mungkin nggak pasti. Tapi kan ketika ada kontrak mungkin lebih aman. Kalau di sosmed kan kita nggak ada Iya. perjanjian yang kita bisa pegang dalam berapa tahun ke depan. Memang kita harus ya Nggak ada hidup batasan, nggak ada keterikatan gitu. sama penyanyi juga sama kan bro. Iya, iya. Kita nggak bisa tahu kayak bulan depan panggungannya berapa, ini Iya. berapa. Yang penting berkarya terus kan, Itu dia. bikin lagu terus. Makanya sebetulnya banyak orang yang agak ya itu tadi stigma orang tuh Iya, benar, kita tuh besarnya karena wah dari TV gitu, Iya. dari nyanyi, padahal ya sektor terbesar kita dari brand bro. Iya. Dari kita pitching ke brand, kita jual, kita nge-create program, terus kemudian kita jual ke brand, atau kita bikin program, kita desain program, kita jual ke TV. Iya, benar, Kan gitu, bukan kita sebagai talent. Kalau kita sebagai talent tuh kemudian tampil di TV, itu menurut gua hanya eksistensi aja. Tapi terganggu nggak sih bro dengan omongan-omongan orang kayak gitu? Wah, pasti lah. Ya, kadang-kadang terganggu, Sorry, bukan pasti. Kadang-kadang gua masih terganggu dengan stigma itu. Karena Jadi lu kayak bagi mendingan gua- matiin komen apa Bagi gimana? gue itu standar ganda ya. Iya. Bagi gue kadang-kadang standar ganda ketika ada satu influencer yang tidak di TV, kemudian kerja dari brand terus menghasilkan sesuatu, itu mereka menganggap wah hebat, keren. Tapi begitu kami yang memang identik di TV, terus kita memutuskan untuk rehat dulu dari TV, mereka menganggap wih nggak kerja nih. Oh iya. Iya, padahal kita justru gedenya bukan dari situ, bukan dari sektor itu gitu. Sektor core kita ya dari digital company kita gitu. Kayak misalkan Lesti nyanyi kan, identik dengan nyanyi gitu ya. Tapi bukan dari situ gedenya, justru dari brandnya. Nyanyi itu hanya sekedar ya udah eksistensi dia, karya dia sebagai penyanyi gitu. Tapi bro bakal ngizinin terus kan Lesti buat nyanyi walaupun dari brand Nah, udah. ini banyak yang nggak tahu nih. Nih, gua akan sedikit ngurusin ya. Semenjak Lesti nikah sama gua, itu bisa dihitung jari bro, Lesti nyanyi bro. Oh iya. Off air tuh jarang banget dia. Padahal Lesti itu termasuk istilahnya bisa dibilang Dulu penyanyi dangdut terbaik maksud gua. Salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik dan terlaris. di umurnya. Terlaris, iya. Dia cerita sama gua bro. Dulu pas sebelum nikah, dia dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh, itu bisa nggak pulang bro. Jadi nenteng satu koper, beberapa baju dia bawa, dia nggak pulang ke rumah. Nyanyi Dia nyanyi satu nyanyi. kota ke kota lainnya. Kalau sekarang, ya gue bilang pas udah nikah, ini kan kamu udah nikah nih. Iya antara memang gue gue ngasih pengertian dan juga dia kesadaran dia sebagai istri, dia akhirnya merasa udahlah gue kurangin off air gue. Oh. Padahal sebagai penyanyi ya pendapatan utama tuh gedenya Off dia air. off air. 95% pendapatan penyanyi itu apa ya? Iya, tapi yang setelah gue gue bareng sama dia, pendapatan besar dia justru dari brand sebetulnya. Dari brand. Iya, apalagi waktu itu kan sempat gue punya marketing sendiri kan. Iya. Jadi kita bantu manajemennya Lesti punya manajemen untuk ya udah kita sama-sama cari, termasuk beberapa brand kan dari kita yang dapat gitu kan. Nah ya sektor pendapatannya sebetulnya majority ya dari brand. Dari brand. Cuma memang nggak memungkiri si off air tadi itu memang lumayan gede. Iyalah Lesti. Iya. Soalnya suaranya Lesti Cuma- itu unik menurut Cuma jarang bro justru. Nah akhirnya gue memutuskan untuk udahlah kita ngambilnya di paling daerah Jakarta. Iya. Itu pun bisa dihitung jari bro. yang bisa ada waktu sama anak. Iya sama anak. Kalau sama bini suami. gue malah aneh, diundang nyanyi nggak pernah mau berangkat. Bini gue susah banget, harus mujuk-mujuk. Sayang udahlah kamu tuh orang tahu kamu tuh nyanyi, orang tuh pengen lihat suara kamu lagi. Sampai banyak loh sekarang, tapi banyak sekarang orang dibilang Lesti jobless katanya gara-gara nggak pernah nyanyi off air.
Gitu ya. Iya dibilang Kalau istriku tuh malah sama. Alhamdulillah Bu, meskipun jarang off air ya kita masih bisa tercukupi. Alhamdulillah. Istriku tuh sampai gini, udahlah sayang bikin lagu ke bawah. Aduh udahlah enggak, lagi kayak gitu. Iya. Sayang, nanti misalnya dia lagi mau remake lagu apa. Iya. Sayang ini lagunya besok rekaman ya. Enggak aku begini dulu, besok ini. Ada aja masa diundur-undur. Jadi orang tuh kayak Makanya gue kemarin sempat mau tanya tuh, kok nggak kadang-kadang coba orang Arya nanya, lagi nyanyi lagi. kadang-kadang orang nanya, Bang, ayolah Kak Aurel keluarin lagu. Bukan aku nih udah sampai udah bikinin, iniin, sampai mau lagu siapa, oke lagu orang udah diizinin segala Terus macem. nggak mau nyanyi. Apa ya kayak, udah sayang aku lagi ini, aku mau live, aku mau ini. Passionnya bukan ke situ kali. Sebenarnya dia passion, cuman kayak waktu di lagu tuh dia nggak kalau aku tuh, Iya. aku paling nggak nyempetin bro. Jadi dalam misalnya seminggu 2-3 kali aku pasti ke studio. At least Iya. aku nggak nulis apa-apa, nyiapin nada. Habis itu ntar naik, bikinin lagu anakku naik. Emang ada hobinya. Iya. Mungkin istriku tuh ada passionnya, tapi dia bukan orang yang hobi di studio. Nah kalau kata gue sih mungkin di Cancer kan. Cancer bro, Zodiaknya Cancer kan. Cancer. Ini bukan maksudnya ini ya. Iya. Terpecah sama zodiak ya. Menurut gue sih Cancer itu kemudian bro. Oh bro juga gitu berarti. Iya, gue ngerasa. Jadi gue kadang-kadang suka satu hal gitu kan. Udah itu mulu gue jalanin. Tapi begitu gue bosan, udah gue tinggalin. Jadi misalkan kayak ada satu fase gue senang nih, lagi senang bikin lagu, gue semangat. Begitu udah males, melempem, pengen coba yang lain deh. Akhirnya tuh gue tinggalin, gue coba yang lain gitu. Oh, Gua tipe jadi kalian nggak gitu. multitasking ya Cancer. Bukan nggak multitasking. Bini gue soalnya nggak multitasking menurut gue. Kayak dia kalau lagi itu. Oh kalau gue Nanti sih abis itu tinggalin. Oke saya mau ini olahraga. Abis lebih itu ke olahraga. ini, lebih ke moodnya sih, kemudian. moodian ya. Makanya gue harus dikasih dorongan. Oke. So ayo misalkan istri gue sih Kak, yang paling ini banget ya, support system banget ya. Ayo kak jangan ini yuk. Terusin kakak harus berkarya kan. Kakak nih pelan-pelan belajar nih, susah loh kak, kata dia. Idola kakak aja Mas Yofi nggak bisa bikin dangdut loh, kakak bisa bikin dangdut gitu, kata bini gue. Iya juga ya. Oh istri bro sporty. Iya support banget dia. Sama kayak istriku Iya. juga support. Ayo sayang kamu di musik ini. Ya udah kamu ayo ke bawah rekaman. Iya. Ini lu, aku ada urusan sama anakku. Maaf kepencet. Nah terus gitu. Terus Sama akhirnya anakku. disupport lah sama istri gitu kan. Dan akhirnya udah gue bikin lagu Iya gitu. iya. Gitu. Jadi planning bro bakal ada keluarin lagu lagi. Buat istri ada. Kalau buat bro, Buat gue sebetulnya ada stok bang lagu. tapi nggak mau dikeluarin. Belum tahu, pengennya bukan gue yang nyanyi bro. Kenapa? karena menurut gue ya lagu gue tuh masuk lagu yang berat bro. Lagu-lagu yang notasi-notasi itu notasi-notasi yang berat, minor gitu-gitu. Oh, kenapa nggak bro bikin lagu buat sesuai suara bro sendiri? Karena gue bukan Sal Priadi bro. Karena yang pertama karena gue bukan pemusik. Pertama Oke. gue bukan pemusik, jadi gue bikin lagu tuh pasti dilewat dari humming, nada, notasi. Oke. Nah kadang-kadang karena gue terlalu banyak Bayangan. referensi nada. Nah nada yang gue buat itu kadang-kadang susah bro. Bahkan Iya, untuk Lesti iya. pun Lesti bilang ke gue, Kak nada kakak tuh susah tahu dinyanyiin katanya. Iya, Gitu. iya. Makanya menurut gue iya, setelah gue renungkan dan gue sadarin, wah iya kayaknya memang harus bener-bener penyanyi yang nyanyi, bukan gue gitu. Iya. Bener. Kalau itu gue masuk tuh. Karena karena gue juga ngerasa gitu kayak kalau gue bikin nih buat gue, nanti Iya. ke istri gue kan gue harus naikin berapa nada, Iya. maksudnya berapa apa sih namanya ditinggiin lah Iya, versi iya, ceweknya iya. kan. Kalau yang guanya harus Nada versi dasarnya, bawah. iya. Terus aku tuh kan nafasnya kan bisa panjang. Ya, Rap range-nya, kan, aku rap. rap kan. Iya. Jadi ketika istri aku harus bikin nadanya panjang. Iya. Itu tuh aku ngerasain. Itu Kalau dia- bro malah nada cewek semua gitu ya. Bikinnya nada Iya. semua ya. Dan kebanyakan misalkan satu bar tuh gue bisa, karena gue bukan main ini kan, bukan main pattern yang di Iya benar-benar. piano kan. Itulah seninya orang menciptakan lagu kan beda-beda ya. Dari humming misalkan, na 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 na. Nah gue semakin karena gue dari mulut, gue nggak mikir bikinnya kan. Iya. Jadi gue bikinnya naik turun aja, dinamika aja gue bikinnya. Nah ternyata pas begitu dinyanyiin pakai lirik susah jadinya bro.
Karena iya. Naik turun kan? Iya, wait. Iya. Iya. Kalau kita pakai gitar kan kayak Pak D misalkan bikin kan. Setiap ada kamu. Kan gitu kan? Pakai gitar kan. Iya. Bikinnya lebih simpel gitu. Karena pakai gitar. Jreng. Bener, gue juga gak bisa main musik. Jreng. Tapi kan bro bisa main piano. Lagi belajar. Oh ini baru juga belajarnya? Baru belajar. Baru Oke. belajar. Tapi gua tuh justru kebalik. Kalau orang yang jago piano kan dia bikin notasi, dia udah tahu notasi kan. Notasi. Kalau gue justru gue humming dulu, baru gue cari, gue pencet notasinya apa nih yang sesuai. Baru lu tulis. Ya, solfeggio istilahnya kalau nggak salah. Jadi kita nebak notasinya lewat si tuts pianonya gitu. Gokil itu dia guys, sharing kita bersama Seru. Bro Bilar. Nih gue sampai nggak nyadar nih kita podcast udah 1 jam katanya Pak. 1 jam lebih. Waduh. Udah 1 jam, jadi harus udah disuruh closing. Dari tadi aku suruh Sampai udah. Pak yuk closing katanya. Tadi udah dari tadi udah dibilang Pak Yu closing, tapi bro ngomongnya masih semangat. Oh, gitu. Jadi aku nggak enak motongnya. Iya, Tadi iya, aku lagi iya bro kita mau kata iya tapi saya lagi begini. Oke. Pak yuk closing 1 jam. Makasih ya bro. Pokoknya doakan terbaik untuk Bro Bilar. Amin. Lesti semoga sehat, Amin. cepat recovery. Ditunggu lagi lagu-lagunya, karya-karyanya Amin, Lesti yang terbaru. Amin. Tapi itu penting. Ya meskipun tadi Lesti ngebatasin dia untuk off air, tapi bukan berarti gue melarang dia untuk berkarya. Oke. Karena gue sebagai suami, gue merasa gue harus tetap mensupport dia lewat karyanya dia. Karena Lesti dikenal orang sebagai penyanyi, bukan sebagai ibu rumah tangga gitu. Iya, Makanya itulah bentuk support yang bisa gue lakukan apa? Ya gue mewadahi, membantu, mencoba untuk ngasih lagu buat dia, gitulah. Gue coba. Istilahnya Ya, ketika di rumah. Jadi jangan sampai orang-orang yang nonton ngerasa berarti lo ngebatasin bini lo berkarya. Enggak, salah besar. Gue tetap malam support. malah mensupport banget, cuma memang tetap ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Benar. Istilahnya kalau di rumah istri milik suami. Iya. Tapi kalau di luar banyak masyarakat yang menunggu Gitu. suara indahnya Lesti Itu Kejora. dia. Sama suara Rizky Bilar. Nanti suara emas, Rizky Bilar suara tembaga. Tembaga di atasnya ya. Di bawahnya bro, nggak laku bro. Tembaga bro. Apa yang penting bisa saling mengisi, bisa bikinin lagu bro. Ya kan? Iya, amin. Oke, thank you guys yang udah nonton. Kita doakan Bilar, Lesti, Leslar, Levian, Lesia semuanya sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan sampai jumpa lagi. Ketemu lagi di lapangan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, we need to talk.